Saatnya menangkap momen secepat ini dan bertahan di saat seperti ini. It's more than a phone. Samsung Galaxy S7. Terus tingkatkan transaksi e-banking Anda. Raih poinnya, menangkan hadiahnya. Untung Beliung Britama. Bisa redeem poin dan menang undian. Untung Beliung Britama. Sukses diawali dari aroma secangkir semangat kopi kapal api. Sukses memerlukan persiapan matang, fokus, percaya diri, dan kegigihan. Saat semua menyatu sempurna, rasakan nikmatnya kesuksesan bersama kapal api. Kapal api jelas lebih enak. Mereka berkumpul di sebuah tempat, kemudian mereka minum di situ sampai mabuk, ditemani lagi oleh 9 orang lainnya sampai mabuk juga. Masalah Yuyun ini adalah masalah yang sangat serius. Ini adalah sebuah peristiwa harus menjadi pelajaran bangsa ini. Baik, apakah 14 pelaku ini layak dihukum mati? Kita juga harus dengar dulu dari Pak Kapolsek, tapi ditambahkan Mbak Faira ada yang ingin tanyakan ke Pak Kapolsek? Pak Kapolsek, soal proses nih ya? Ya, soal proses ini sampai saat ini seperti apa, dan kemudian juga yang dua itu sebetulnya sudah diketahui belum posisi mereka itu sebenarnya ada di mana, yang dua orang tadi? Pak, silakan Pak. Pak? Oke, masih terputus komunikasi, kita akan coba untuk menghubungi kembali. Saya ingin tadi juga menjelaskan bahwa di dalam perkembangan kasus ini ya, teman-teman dari Save Our Sisters juga dikatakan bahwa ini pelaku-pelaku ikut loh mencari korban, ikut juga kemudian beradaptasi dengan suasana yang panik, seperti mengingatkan kita kepada kasus-kasus sebelumnya begitu, yang seperti itu. Ini kan Mbak Faira punya tanggapan apa di situ? Apakah mereka melakukan ini dalam keadaan sadar atau seperti apa? Ya itu sebetulnya seperti di film-film ya, biasanya pelaku itu ada di sekitar kejadian. Baru menyadari setelah itu apa yang terjadi dan kemudian? Bukan sih, menurut saya justru mereka tampil supaya mereka seolah-olah bukan pelaku. Oke, gitu. Itu wajar. Simpel itu. Oke, pembelaan manusia terhadap dirinya sendiri. Oke. Nah ini tadi kita sempat berbincang juga, Pak Kapolsek sudah bersama kami, Pak. Iya, Mbak Bagus. Baik. Pak Eka, di PUT itu kasus pemerkosaan dari sepanjang 2016 ada berapa, Pak? Yang untuk kasus pemerkosaan yang saya tangani selama saya jadi Kapolsek itu sudah 2 kali. Oke. Sebelumnya kalau tidak salah itu bulan April 2000. Oh, mohon maaf, itu bukan 2016, Mbak. Oke. Itu di 2015. Baik. Ya, di 2015 memang pernah kita tangani juga. Tetapi memang antara pelaku dengan korban ini memang mereka diawali dengan jalan-jalan gitu, Mbak. Berarti 2 kasus Karena dengan ini ya, Pak? Pemicunya juga apa, Pak? Boleh kami tahu? Kasus pertama yang Bapak tangani. Kalau yang itu, kalau saya lihat memang kekurang mengerti anak-anak itu, karena memang mereka rata-rata masih umur 13 tahun, masih umur 12 tahun gitu. Baik. Saya masih merasakan kekhawatiran dari teman-teman Save Our Sisters ya, karena sepertinya mungkin masih abu-abu nih mau kemana, karena begini kan kita juga tahu lokasi ini jauh, ada di pedalaman Bengkulu begitu, mungkin juga kerja berat juga untuk Pak Ibtu Eka Chandra. Tapi apa yang ingin Anda kasih masukan kepada Kapolsek atau dukungan yang bisa diberikan? Silakan, Mbak Lini, Mbak Mutiara, silakan. Kalau masukan kepada Pak Kapolsek seperti itu, saya pikir kerja-kerja yang dilakukan itu cepat ya. Jadi intinya adalah bagaimana melanjutkan pekerjaan-pekerjaan untuk menangkap kembali pelaku yang masih buron ini gitu. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana Yambise yang mengatakan bahwa industri pornografi ini salah satu yang memicu tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan, saya pikir itu betul. Karena industri pornografi ini yang harus kita beri fokus gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dalam kita melihat akar persoalan dari situasi ini. Begitu. Tapi kan banyak potensial trigger. Ada saja pemicu dari mana saja kalau kasus pemerkosaan. Tapi kita harus berfokus bagaimana ketika kita mendata, itu kan
bahkan tingkat perkosaan yang terjadi di ranah personal itu paling banyak. Artinya adalah itu yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, Ya. begitu. Oke. Dan ini bukan karena pelaku tidak sadar Oke. atau karena pelaku minum minuman keras dan segala macam, tapi memang dari pikiran Oke. gitu yang membuat perempuan ini bisa atau Oke. tidak punya kontrol atas tubuhnya. Oke, saya ingin tanya ke Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, ada tidak unsur orang dekat dengan korban yang menjadi pelaku? Kalau dikatakan yang sangat dekat, nggak ada juga loh Mbak. Tapi Nggak relasi juga, ada? Rata-rata memang pelaku ini mengenali korban karena mereka satu desa. Artinya satu lingkup begitu ya? Iya, Ada satu juga desa, cuma beda dusunnya aja. Oke, ada yang Antara kakak kelas dusun 4 begitu dan Pak ya? dusun 5 itu cuma kebun karet yang memisahkan. Oke, ada yang kakak kelas begitu Pak ya? Ya. Oke. Ada yang mantan kakak kelasnya, itu memang ada. Oke, kita harus mengerucut di sini karena ini segmen terakhir. Pertanyaan saya yang mungkin kalau Pak Ibtu kan pasti mengikuti undang-undang dan proses lidik dan sidik ya. Saya ingin ke Mbak Faira. Mbak Faira, ini sudah bukan masalah daerah ke daerah lagi, tapi harus masalah nasional. Apa yang Anda bisa lakukan sebagai wakil rakyat nanti untuk mendesak Ya, betul. sesuatu yang sangat penting soal kejahatan seksual? Pesan saya untuk Pak Jokowi dan juga Ibu Yohana ya, dan juga teman-teman saya di DPR RI ya, ada dua hal yang harus disegerakan, yang harus dibahas, yang Oke. harus disahkan. Pertama adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya. Bahkan tadi Mbak Balkis punya usul yang sudah saya tampung, kekerasan diganti kejahatan. Kedua, rancangan undang-undang minuman beralkohol, karena ini sudah dibahas, tinggal disahkan. Oke. Ya, kalau tidak ada usaha seperti ini, saya sudah tidak percaya lagi bahwa Pak Jokowi misalnya punya program revolusi mental. Baik. Yang pertama. Terus Oke. kedua, di sana itu belum ada pesantren. Saya minta segerakan buat pesantren, Baik. dibina masyarakatnya ya. Terus kemudian juga kebiasaan-kebiasaan minum miras dan lain sebagainya itu Baik. bisa dihentikan. Kepada Mbak Lini silakan. Ada dua hal yang mau saya tekankan. Yang pertama, negara atau DPR RI juga dalam hal ini punya tugas untuk segera membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Masuk prolegnas, tetapi tidak masuk prioritas untuk pembahasan. Jadi kami mendorong Save Our Sisters dan seluruh masyarakat yang punya kepedulian untuk kasus kekerasan seksual ini, tidak hanya YY, untuk segera menjadikan rancangan undang-undang ini Baik. sebagai prioritas. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua, pendidikan seksual komprehensif harus segera dipikirkan oleh negara kita, Oke. karena itu penting. Mbak Mutiara silakan singkat. Saya bagian menghimbau masyarakat Oke. ya, karena ini yang paling penting. Jadi bagaimana kita menjadikan persoalan perkosaan, persoalan kekerasan seksual ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mulai mengambil tanggung jawab. Oke, kita tuntut pemerintah, tapi kita tidak bisa menunggu dan menunda. Artinya kita harus membangun gerakan melawan kekerasan seksual sekarang juga. Baik, terima kasih Mbak Mutiara, terima kasih juga Mbak Lini, Save Our Sisters. Mudah-mudahan gaungnya terus menyala ya, karena kita harus kawal ini selalu sampai habis. Kasusnya jangan menggantung di tengah jalan. Ya. Pak Kapolsek Ibtu Eka Chandra, kita percayakan Pak penegakan hukum. Mudah-mudahan semuanya adil ya, tidak ada yang membahayakan, lalu kemudian tidak juga tadi ada yang mengancam dan mengkhawatirkan ya untuk bagi pihak keluarga yang saat ini juga sudah geram begitu dengan kondisi. Pak Ibtu Eka Chandra, terima kasih sudah memberikan informasinya. Kita akan sambung lagi nanti di lain kesempatan. Mbak Faira, terima kasih pesan-pesannya ya. Kita lihat nanti Mbak Ya, sama-sama. seperti apa. Terima kasih, Mudah-mudahan tidak hanya lewat begitu saja. Kita akan sambung lagi apa kabar malam setelah Nyala untuk Yuyun, yang masih kita akan memperingati juga dengan menyalakan lilin untuk Yuyun. Kita akan bahas soal bagaimana debat caketum dari Munaslup yang akan berjalan. Ini adalah menentukan bagaimana sebuah partai Golkar akan ribuan kembali. Sesaat lagi tetap bersama kami. Terima kasih Mbak Faira. Kapal api jelas lebih enak. Kamu mungkin belum tahu Sandi Uno. Bagi saya, dia lebih dari pejuang. Kamu mungkin belum kenal Sandi Uno, tapi buat saya, dia itu lebih dari sekedar wirausaha. Kamu mungkin belum tahu siapa Sandi Uno, tapi buat saya, dia adalah lebih dari seorang pemimpin.
Kenali Sandi Uno dan keyakinannya untuk Jakarta yang lebih sejahtera.